apa roti mohon dikuduskan dalam nama Yesus. Bibir mohon diampuni, kuduskan dalam nama Yesus. Setiap pelanggaran yang melakukan selama ini dalam mengampuni, mengasihani, menguduskan, melayani untuk menyampaikan isi hati, menyambung, menjadikan amal penyambung lidah dari tempat ini. Hingga ketika Kau yang mengurapi kepala kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, firman Allah yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami oleh jemaat, bahkan bertumbuh berakar berbuah-buah yang lebat hanya kepada Tuhan. Kekuatan ini setan dalam bentuk apapun yang datang membuka jalan yang pemberitaan firman Allah, yang datang mencuri setiap benih kebenaran firman Allah. Jadikan kekuatan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Ketenteraman kedamaian menjadi bagian kami, fokus kami tertuju kepada firman-Mu. Kami siap sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom Elohim, shalom Elohim. Ya, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan tetap baik walaupun kita kadang-kala tidak baik, tidak setia, tapi kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bergumul dengan firman Allah yang akan disampaikan pada saat ini Bapa. Tapi Tuhan itu baik. Firman ini turun pada hari Jumat dalam doa dan puasa di tempat ini. Mari kita satu buka kebenaran firman Allah dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9 firman Allah. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 6. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan Allah. Sekian jauh pembacaan firman Allah yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal adalah buah karya tulisan dari seorang raja yang bijaksana yang diberkati oleh Tuhan. Saya lihat dalam konteks Amsal pasal 30 dari ayatnya yang pertama, ada ayat pertama perkataan Agur bin Yake dari Masa. Itu yang pertama, saudara. Mari kita lihat bersama-sama sebelum kita masuk di dalam inti pembacaan kita pada saat ini. Mari kita belajar dulu siapa sih orang ini, supaya kita tidak terkecoh, kita tidak akan mengambang kemana-mana. Ini tulisan Raja Sakpa, ini tulisannya orang dari mana. Saya juga, haleluya, mau menyampaikan segala sesuatu itu harus tahu persis asal usulnya, supaya kebenaran itu tidak akan diselewengkan. Amin, saudara. Ketika firman ini disampaikan, situasinya seperti apa? Ketika firman ini disampaikan, orangnya itu siapa? Dan dalam posisi yang sebenarnya sehingga dia boleh melakukan hal ini, menulis cerita ini. Saya lihat mencoba untuk mencari informasi tentang siapa sih ini orang yang menamakan dirinya perkataan Agur bin Yake dari Masa. Ini Masa adalah salah satu tempat di mana pada waktu itu tadi Agur bin Yake ini, mari kita lihat bersama-sama, saudara. Ini menurut kesaksian para hamba Tuhan bahwa ini Agur bin Yake adalah bahasa Ibrani itu adalah augur.
AWGU atau agar yang artinya mengumpulkan. Jadi agur ini adalah nama orang yang berarti augur atau agar yang artinya mengumpulkan. Di dalam Amsal 8, dalam pasal 6 ayat 8 dikatakan ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makannya di musim panen. Mengumpulkan dalam kalimat dalam Amsal pasal 6 ayat 8 adalah diambil dari kata augur tadi, diambil dari kata agur tadi, ya. Jadi menyimpulkan bahwa agur itu adalah nama orang yang berarti mengumpulkan. Sedangkan kata bin kalau kita lihat dalam Alkitab itu adalah menyatakan bahwa ia adalah keturunan dari seseorang. Amin, saudara. Seperti Daud bin Isai, ya kan begitu. Jadi kata bin adalah menyatakan bahwa ia adalah keturunan dari seseorang. Sedangkan Yake itu artinya taat atau setia. Jadi kata kalimat agur bin Yake itu artinya adalah anak yang mengumpulkan hasil dalam ketaatannya. Sekali lagi, agur bin Yake artinya anak yang mengumpulkan hasil dari ketaatannya. Dalam hal ini, agur bin Yake bukanlah orang lain, bukanlah raja-raja lain, tetapi dia adalah Raja Salomo sendiri. Amin, saudara. Kenapa Salomo? Ayah Salomo adalah Raja Daud, dan Raja Daud adalah seorang yang taat. Amin. Jadi dia adalah seorang yang mengumpulkan hasil dari ketaatannya. Salomo adalah anak dari Daud. Karena Daud adalah seorang raja yang taat. Amin. Dapat dimengerti, amin. Jadi agur bin Yake bukan orang lain, tetapi nama lain dari Raja Salomo. Dia berkata di dalam ayatnya yang sebelumnya, ayat 2, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat dikenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dalam kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah nama dan siapa nama anaknya? Dari orang yang telah disampaikan oleh Raja Salomo, agur bin Yake adalah perkataan-perkataan firman. Amin. Dalam ayat 2 saya lihat dari bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, siapakah ayat 4 di sana dikatakan jelas dalam bahasa Indonesia sehari-hari, siapakah manusia yang naik ke surga dan turun? Dari kesaksian ini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang naik turun ke surga dan turun ke bumi. Amin. Selain daripada Tuhan kita, yaitu firman Allah Yesus Kristus. Amin. Dan seterusnya kalau kita lihat di dalam ayat seterusnya, siapakah yang rela mengumpulkan angin dalam genggamannya? Mari kita bandingkan dengan Mazmur pasal 135 bagian 7a. Mazmur pasal 35 ayat 7 berkata, bagian C berkata begini, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendarahannya. Amin. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dan ini tidak lain adalah membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Amin. Ya, kita lihat selanjutnya, siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Ayub pasal 26 ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat dulu supaya kita tidak tersesat.
berikutnya, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Mazmur pasal 74. Kita lihat. Mazmur pasal 74 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Amin, saudara. Dari kesaksian firman Allah yang sudah disampaikan Agur bin Yate, yang dalam ini adalah Salomo, dia mengutip dari setiap firman-firman Allah. Amin. Jadi bukan hikmat daripada manusia, tapi setiap firman yang disampaikan dalam Alkitab, dia disampaikan dalam penulisannya dalam Amsal pasal 30 ayat 1. Itulah sebabnya ayat 5 dikatakan begini, semua firman Allah adalah murni. Amin. Jadi dia menjelaskan ini bukan sekedar comot sini, comot sana, ambil sini ini, tapi dia mengerti bahwa apa yang dikatakan sebelum ayat pasal 5 ini adalah firman Allah yang benar-benar ada tertulis di dalam Alkitab. Amin. Semua firman Allah adalah murni. Amin, saudara. Mari kita lihat apa sih asal kata murni. Kata murni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murni artinya suci, murni artinya tulen. Dan saya lihat dari bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, murni itu artinya agnokai, agnokai, A-G-N-O-K-A-I, agnokai yang artinya baik, amin saudara, berguna dan menguntungkan. Haleluya. Jadi firman Allah itu suci, murni, baik, menguntungkan dan berguna. Amin. Itulah sebabnya dikatakan firman Allah itu murni, saudara. Semua firman adalah murni. Jadi firman Allah yang ada yang tidak baik, semua baik. Amin. Firman Allah tidak ada yang tidak berguna, semua berguna untuk menempelak dosa kita, menempelak kesalahan kita, memperingatkan kita, untuk meneguhkan hati kita, menguatkan dia. Itulah gunanya. Karena apa? Karena firman Allah itu baik. Kan, saudara? Firman itu murni. Sebab itu kita kadang-kadang terkecoh dengan keadaan menurut persepsi kita, pemahaman kita, bahwa kita hanya mendengar firman kalau orang yang menyampaikan firman adalah orang yang saya kenal benar-benar memahami kebenaran firman. Itu salah, saudara. Amin. Jangan lihat orangnya, tetapi perhatikan firman. Amin. Karena apa? Firman yang disampaikan itu baik, berguna, tulen, asli, murni, dan tidak direkayasa. Setiap perkataan Allah itu harus disampaikan, walaupun itu kadang-kadang membuat kita tidak senang, membuat kita tidak suka, karena mungkin menegur hati kita, menemplak hidup kita. Tapi itulah fungsi firman Allah. Salomo menegaskan bahwa semua firman Allah adalah murni. Kemudian apa lagi? Firman Allah adalah perisai. Perisai sudah sama saya lihat dalam bahasa aslinya. Hoplon dalam bahasa Yunani, perisai itu adalah perisai prajurit. Kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia melindungi, menanti senjata atau tameng. Jadi sama. Jadi itulah fungsi firman Tuhan. Jadi selain dia baik, berguna, mendatangkan kebaikan, dia juga sebagai Allah pelindung. Amin. Pelindung untuk hidup kita dari kesesatan, dari niat orang jahat, dari kecelakaan, dari mana apapun. Firman Allah itu adalah pelindung, karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Jadi pasal 30 ayat 5 berkata, semua firman adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi memberikan kebaikan, memberikan keuntungan. Amin. Dalam hidup kita, dan dia melindungi kita kemanapun kita pergi dan berada. Oleh sebab itu, makanya dalam ayat 6 Salomo menjelaskan, jangan mendai firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap pendusta.
Amin. Firman itu murni, firman itu baik, firman itu mendatangkan keuntungan bagi kita, saudara. Firman itu berguna. Apalagi yang kurang? Semua ada di situ, semua sudah ada di dalam firman Allah. Jaminan bagi kita, Dia perisai dalam hidup kita, melindungi kita dari segala kesesakan dan segala niat jahat, segala kuasa itu tidak berguna. Maka kalau kita tinggal di dalamnya, kita pasti aman. Ayat 6 berkata, oleh sebab itu jangan mendamai firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Sekarang sedang berkembang banyak pengajaran-pengajaran yang mulai melenceng dari kebenaran firman Allah. Wahyu pasal 22 ayat 18 berkata, jangan kamu memandai setiap firman nubuatan yang ada di kitab ini. Amin. Jangan kamu mengurangi setiap nubuatan-nubuatan dalam kitab ini. Barang siapa yang menamai firman ini, kepadanya akan ditambahkan malapetaka. Haleluya, saudara. Barang siapa yang mengurangi, dia akan dikurangi dari kitab kehidupan, pohon kehidupan. Puji Tuhan, kalau di dalam pohon kehidupan kita ada banyak berkat di sana, ada banyak hal yang baik. Kalau nyata, apa definisi saja tidak ada. Karena firman itu murni, karena firman itu menguntungkan, karena firman itu memberikan kebaikan penunjukan kita, maka jangan ditambah-tambahkan. Amin. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, kata kuncinya hanya ada tertulis. Amin. Tuhan tidak pernah kasih tahu dia anak Allah. Tuhan Yesus tidak pernah dia kasih tahu dia berkuasa. Tidak. Dia tidak pernah kasih tahu bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa menciptakan batu jadi roti dan sebagainya. Dia bisa menciptakan malaikat sebagai penolong dia. Tetapi dia katakan ada tertulis. Amin. Apa yang tertulis? Setiap firman yang tertulis. Jadi kalau ada pengacara, ada teman-teman kita mulai masuk, silakan dengarkan. Tapi kita harus punya filter, ada saringan firman. Setiap perkataan, setiap ajakan, setiap acara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, tolak dalam nama Yesus. Amin. Bukanlah Alkitab berkata, walaupun malaikat dari sorga, bayangkan saudara, dari sorga tolak kalau memberikan Injil, apalagi cuma dari Indonesia atau dari luar negeri. Dari sorga aja ditolak. Makanya firman Allah itu murni, firman Allah itu baik, firman Allah itu memberikan keuntungan dalam hidup kita. Makanya ayat itu berkata jangan menambahi firman-Nya. Amin. Apa yang tidak tertulis tidak perlu dilakukan. Banyak hal saya lihat sekarang ini sudah modern, boleh buat. Segala sesuatu baik kan belum tentu berguna. Amin, saudara. Firman Allah berkata begini, kadang-kadang aku boleh begini. Ya apa? Dulu tanya dah, mulai berbandingkan lagi. Situasi usia saat ini yang dulu begini, dulu begitu, sekarang tidak bisa. Yesus bilang dia datang dalam dunia setitik iota pun dari firman dari kitab Taurat tidak ada yang dihapus. Amin. Tidak ada yang digagalkan. Semua yang ada harus dipertahankan. Semua yang ada dalam kitab harus kita lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau Tuhan bilang percaya. Kalau Tuhan kamu melayani, kalau kamu ibadah sujud, Alkitab ada. Kalau orang bilang itu buat dulu dan sekarang firman ini tidak pernah berubah, saudara. Tidak ada firman bilang perjanjian lama sudah habis, sekarang zaman anugerah. Banyak orang begitu. Boleh begitu, tidak bisa, saudara. Kita sekarang dalam perjanjian baru, dalam zaman anugerah. Sudah jauh perjanjian baru. Sudah jauh perjanjian lama, kita baca perjanjian baru karena itu tidak bisa. Tanpa ada perjanjian lagi dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena nubuat-nubuat yang terjadi dalam kitab perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru dan konek. Amin, saudara. Makanya jangan tambah-tambah. Firman Allah siang hari pagi mengajak kita untuk tetap pada pengajaran yang mula-mula percaya dalam satu kebenaran firman. Jadi kalau yang tertulis sudah yang percaya, hoax itu
Tuhan saja bilang ada tertulis. Apa yang dia katakan ada tertulis, percaya dengan ada tolak. Amin, saudara. Sekarang kan masih zamannya ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran lain sebagainya. Kita dengar saja, jangan menghakimi, kita berdoa. Amin, saudara. Saya banyak lihat tapi saya tidak pernah komen, saya tidak pernah masuk. Kenapa? Firman bukan diperdebatkan, tapi firman itu dilakukan. Amin. Begitu sederhana. Ayat yang katakan jangan menambahi. Karena kalau kita tambah firman Tuhan akan ditambahkan dari hidup kita malapetaka. Bayangkan bukan sedikit kalau ditambahkan. Setiap hari kita bertambah, tiap kita berdebat, setiap kita dengan orang kita bertambah firman supaya kita boleh diakui dan lain sebagainya. Tidak baik. Kemudian ayat pasal yang ke-7. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yaitu jauhkan daripada aku kecurangan. Curang dalam kamus bahasa Indonesia artinya tidak jujur dan tidak adil. Haleluya. Pernahkah kita melakukan hal ini? Firman ini disampaikan bagi kita untuk bersikap adil dan jujur. Amin. Amin, saudara. Halo, amin. Yang firman Allah ingatkan bagi saya dan bagi saya pribadi di zaman dalam hidup kita. Adil. Masalah waktu itu adil. Amin. Waktu untuk keluarga, waktu untuk Tuhan, waktu untuk kerja itu adil. Halo, amin. Adil. Kalau kerja kita boleh melakukan segala sesuatu sampai sekian lama, kenapa waktu barat kita tidak bisa? Harus adil. Itu yang Raja Salomo minta sebelum dia mati. Dan saya percaya permintaan kita juga hari ini sebelum engkau dan saya dipanggil Tuhan. Amin. Kita harus jujur, kita tidak curang. Kita jangan curang, tidak jujur, tidak adil, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jujur dalam segala hal, bukan cuma jujur dalam satu sisi, tapi semua yang kita lakukan berhubungan dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu bohong, tidak ada, tidak cocok dengan keadaan sebenarnya. Darah sana biru, dicerita jadi merah, ya kan? Ada cerita cuma apa? Cerita cuma ubi sampai di sana jadi kola. Cuma bercerita ubi tadi di gereja, sampai di rumah, sampai di kampung jadi kola. Ada gula merah, ada santan, ada kayu manis, dan sebagainya. Nah, ini sikap seperti ini dilakukan sebelum kita dipanggil Tuhan. Raja Salomo mengingatkan kita semua supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Berikutnya saudara, tidak lama, khotbahnya ini sangat singkat dan sederhana. Ayatnya yang terakhir, ayat 7 dan 9. Ayat 8 dan 9. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya aku kenyang. Aku tidak menyangkalmu dan aku berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Dari kesaksian 2 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mari kita hidup secukupnya. Amin. Bangga dengan berkat-berkat Tuhan yang ada. Alkitab berkata asal ada makan dan minum itu cukup bagiku. Amin. Amin. Kenapa banyak orang gelisah? Kenapa orang takut? Kenapa banyak orang ragu dengan keadaan ini? Karena lebih banyak dalam hidup kita mementingkan keinginan daripada kebutuhan kita. Amin. Tuhan sekasih berkat-berkat Allah untuk nikmati bersama. Tetapi kita mau lebih. Itulah sebabnya penulis Amsal berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Aneh kan? Orang semua suka kaya. Amin. Karena Yesus bilang, kalau kamu ikut aku,
Ya kan? Selain kita sangkal diri, kita akan hidup berkelimpahan. Aku datang memberikan kamu hidup dalam kelimpahan. Amin. Artinya kita punya segala, tapi bukan itu tujuan kita yang sebenarnya. Penulis Amsal berkata, jangan kasih kita miskin, jangan kasih kita kaya, supaya dia nggak mungkin tanya siapa Tuhan. Amin. Orang dalam posisi aman, orang dalam posisi kaya, segalanya ada, kadang-kadang yang masuk gereja Anda. Amin. Dan yang berdoa Anda, berterima kasih pertolongan karena apa? Mungkin ini yang akan dikhawatirkan oleh penulis, siapa itu Tuhan? Iya kan? Sama dengan orang-orang yang menantang Tuhan, seperti yang menciptakan kapal Titanic. Sekalipun Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini, Tuhan cuma kirim es panggang, taruh di tengah laut, magaris, tenggelam. Saya juga pernah baca bagaimana calon presiden Brasil, dia bilang, kalau saya mendapatkan suara 500.000 suara, saya akan terpilih jadi presiden, dan Tuhan pun tidak bisa menurunkan saya. Apa yang terjadi benar, 500 sekian suara memilih dia, tetapi sebelum dia dilantik, dia hafal jantung dan mati. Saudara, apa yang orang berkata? Raja selalu mengingatkan, jangan berikan aku kekayaan. Supaya apa? Orang yang tidak angkat TV, yang tidak sombong. Amin saudara. Dan jangan berikan aku kemiskinan, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Amin. Orang-orang setia kok dipermalukan, kok miskin begitu. Ini dipermalukan. Dalam hidup ini Tuhan ingatkan lewat firman Allah pada pagi hari, mari kita hidup seadanya, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita bisa makan hari ini, katakan Tuhan itu baik. Amin. Kalau kita pun diberkati, kita katakan Tuhan itu baik. Persembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ini firman saudara, bukan kemauan kepala, bukan. Hamba bergumul dengan firman ini darahnya, cuma apa yang harus disampaikan dengan kebenaran. Aku diri yakin yang begitu luar biasa merendahkan dirinya. Pada ayat 10 dia mengatakan bahwa dia tidak berhebat, tidak melebihi orang lain, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa raja yang berhikmatlah Raja Salomo. Amin. Dia orang yang berhikmat. Dia minta kepada kalau Tuhan berikan hikmat kepada, tapi Tuhan tambahkan dengan berkat-berkat yang lain luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya orang yang taat. Amin saudara. Lewat kebenaran firman Allah diingatkan pada saat ini. Percayai firman itu saudara. Jangan lihat orangnya. Amin. Amin saudara. Siapapun yang mengingat isi firman atau menyampaikan firman Allah, kita harus dengar baik. Karena firman Allah itu baik, firman Allah itu berguna, firman Allah itu menguntungkan dalam hidup kita. Tidak ada firman Allah yang tidak baik, tidak ada. Mungkin ada di antara kita ngomong, kalau firman tidak baik itu mau kasih bikin tersinggung sampai perasaan. Tidak, itu baik juga. Nah, rangka kita mau berubah hidup kita, amin. Firman Allah juga perisai, memberikan kita kemanapun kita pergi dalam apa kita percaya. Kalau kita tinggal dalam firman itu, kita berkata kita apa saja, itu tinggal dalam. Dan kita yang berikan penuh dalam hidup kita. Dan ketika kita memahami, mengerti hakikat firman Allah, artinya Allah yang sesuai untuk hidup kita. Ayat 6 berkata, sudah jauh tambah-tambah urusan. Amin. Apakah sebentar waktu jangan minum? Alkitab bilang boleh minum, itu kan begitu. Apakah masih merokok? Nyadar Alkitab itu dilarang merokok. Saya dengar satu kesaksian orang Tuhan, satu perempuan yang dengar. Setelah dia berkhotbah, ada orang Ambon mendekat. Siapa itu pendeta tadi dia bilang mulai merokok? Ada seorang rokok di arah tulis di Alkitab. Dia bilang tidak ada, cuma ada di pom bensin. Siapa? Pom bensin saja ada merokok tidak bisa diterima, apalagi di surga. Amin.
Bapak itu katanya bertobat. Dia bilang benar juga. Tubuhmu adalah baik Allah. Amin. Itu cuma dari ayat. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Amin. Kalau Tuhan masih utama atau firman kan tidak ada. Ini bahayanya sudah. Amin. Betul. Tidak ada dilarang merokok, tapi itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Amin. Alkitab betul bilang minum anggur sedikit. Amin. Apa buktinya? Jualnya untuk anggur ini, saya mau tanya dulu lewat konteks Alkitab. Supaya apa? Ya, pencernaan itu apa saudara? Buru atau leher? Ibu benar, pencernaan itu apa? Leher atau usus? Pak Boga, pencernaan itu apa? Usus? Enggak, usus. Dicerna kan? Ya betul. Di lambung. Yang salahnya apa? Orang berdalih cuma sedikit keluar kepala, upanci kepala yang terbuka. Apa yang hubungan? Tunggu, kalau itu so palsu, kami sudah so salah. Dan anggur yang disampaikan itu DPA menengah asli itu fermentasi, belum diproses. Sekarang kita lagi tertikus, so salah lagi. So salah kali berapa kali salah, tetap bela. Nah ini yang salah. Firman ada ditambahkan untuk kesenangan kita. Nah kita bilang boleh minum sedikit, iya sedikit. Untuk pencernaan, bukan untuk 3 orang. Itu saja. Sederhana, bukan untuk leher. Dan yang kita itu anggur yang memang murni. Bagi buah asli sudah diperas itu masih murni diminum untuk pencernaan. Tetapi kalau sudah diwarung itu bukan anggur. Ya. So ditambah dengan alkohol sekian. Makanya anak Tuhan tiap hari Natal kan tidak ada yang menyiapkan minuman beralkohol 0, sekian, tidak ada. Selain Fanta, Sprite dan Coca-Cola. Tidak ada. Kenapa? Di dalam alkohol. Orang makan kenanya banyak saja asli mabuk, durian banyak asli mabuk, apalagi minum. Maka ini yang harus dijaga oleh firman Allah pagi hari ini. Jangan tambah-tambah urusan. Kalau Tuhan bilang boleh. Nyada ada penjelasan. Alkitab sudah tulis. Nyada ada. Ya kalau Anda suka tambah, hidup Anda akan ditambahkan malapetaka. Amin. Ini bukan bikin takut. Wahyu pasal 22 18 dibaca di rumah. Jadi kalau coba-coba silakan. Anda sudah berjalan dulu, malaikat topi jangan salahkan firman. Salahkan Anda tidak dengar. Amin. Ini tidak kebetulan saudara. Jangan tambah-tambah urusan. Jangan tambah-tambah firman. Kalau istri kasih tahu dengar, kalau suami kasih tahu dengar. Bapak dengar orang demi untuk kelangsungan keluarga kita. Amin. Firman itu beri kekuatan. Amin. Berikan keuntungan bagi kita sebagai keluarga, sebagai suami siapapun. Kalau disampaikan firman dengar. Itulah sebabnya saya pernah bilang setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Apakah kita cuma dengar yang baik? Apa kita mendengar cuma dengar yang tidak baik? Kenapa? Allah punya rencana untuk hidup kita, untuk melaksanakan misinya. Amin. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan tambah-tambah, jangan. Itu saja kalau Tuhan bilang ini saja. Kalau tambah bukan hikmat Allah tapi hikmat manusia dan seterusnya. Hidup jujur, hidup adil. Dalam hidup keluarga, dalam hidup pribadi, dalam hidup gereja. Kalau untuk kerja Anda boleh tahan sampai 12 jam. Kenapa untuk ibadah hanya 3 jam Anda tidak mampu? Anda tidak punya waktu. Adil dong. Ya kalau Tuhan minta keadilan, gimana? Ini teguran bagi saya, bagi kita semua. Saya mulai belajar untuk mengambil sesuatu yang pernah hilang dalam hidup saya. Dan lalu saya gagal total karena tidak pernah mengambil 40 hari. Biasa 1 bulan, 1 tahun, 2 kali ke sana. Saya mau belajar tahun ini untuk kembali. Karena banyak yang hilang. Amin saudara. Banyak firman yang hilang, kebencian, kegembaan.
waktu cuma habis di HP dan lain sebagainya. Berapa hari saya tidak pegang HP sampai dia getar untuk memuji Tuhan. Amen. Ternyata jauh dari Tuhan itu banyak hal yang tidak kita ngerti. Belajar waktu yang tersisa selain kita melaksanakan kegiatan di rumah, waktu kita. Gembala minta maaf kalau beberapa hari ini tidak aktif HP ya Gembala mencoba kalau bisa tinggalkan HP. Beli HP ini nunjuk supaya cuma orang telepon. Amin. Amin saudara. Karena tanya kadang-kala hidup saya di keluar dari kerjaan, kamar, upload, lain dan sebagainya. Terus begitu. Tidak waktu lagi memuji Tuhan. Tapi sekarang beberapa hari itu hari bisa belajar untuk kembali kepada kasih Tuhan. Ambil ditarjo daripada HP, muji-puji Tuhan di kamar. Kalau bisa masuk penyembah baca kita. Karena firman itu menguntungkan. Amin saudara. Firman itu baik. Amin. Baik. Kalau sebagai para bagian diingatkan bagi saya, firman Allah ini disampaikan kepada saya dulu pribadi. Sebelum disampaikan kepada saudara-saudara jemaat, supaya kita mengerti arti sebuah kehidupan ini bahwa di atas segala-galanya ada Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Kita pergunakan waktu ini sebaiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh menikmati segala janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan. Shalom.